Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Harli Anissa, mahasiswa dari jurusan PG PAUD Angkatan 2020 Universitas Negeri Makassar. Melalui podcast ini, saya akan memaparkan mengenai komunikasi interpersonal. Nah, dari kalian, ada yang ingin tahu apa sih itu komunikasi interpersonal? Ketika teman-teman merasa memiliki rasa ingin tahu yang berlanjut, tentunya teman-teman bisa mencari ilmu-ilmu yang sudah ada agar wawasan kita bertambah dalam podcast ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas mengenai komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal atau antar pribadi, seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal biasa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Komunikasi interpersonal bisa disebut komunikasi antar pribadi. Efektivitas antar pribadi ditentukan oleh seberapa jelas pesan yang disampaikan. Adapun ciri-ciri komunikasi interpersonal yaitu: yang pertama, bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua, memakai media tertentu, misal telepon, ponsel, dan email. Yang ketiga, dilakukan 2 orang atau lebih. Dan yang terakhir yaitu bersifat terbuka dan komunikatif. Selanjutnya ada tujuan komunikasi interpersonal. Menurut De Vito 1997, tujuan komunikasi antar pribadi untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Mengutip dari jurnal komunikasi antar pribadi, pustakawan dengan pemustaka dalam memberi layanan jasa di perpustakaan yang membuat Daryono, tujuan komunikasi interpersonal yaitu: yang pertama, mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Kedua, membantu orang lain. Ketiga, menolong orang lain. Keempat, bertukar pikiran. Kelima, memecahkan masalah. Keenam, menyampaikan informasi. Ketujuh, membina hubungan. Kedelapan, saling mempengaruhi dan bermain. 9, mengenal diri sendiri dan orang lain. 10, berbagai pengalaman. Ke-11, menumbuhkan motivasi. Dan yang terakhir yaitu melakukan kerjasama. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu proses komunikasi interpersonal. Dari jurnal komunikasi interpersonal, sebagai pondasi komunikasi interpersonal yang dibuat Rita Dwi Lindawati, ada 5 proses komunikasi interpersonal, yaitu: 1. Sensasi. Sensasi adalah tahap awal proses penerimaan informasi yang diterima alat indera manusia. Contohnya, kita mendengar suara dari orang lain. Proses pendengaran ini masuk dalam sensasi. 2. Asosiasi. Asosiasi merupakan proses mengetahui terjadinya suatu peristiwa. 3. Persepsi. Persepsi adalah kegiatan untuk memahami informasi yang berupa objek, pesan, dan peristiwa yang diperoleh. 4. Memori. Memori adalah proses penyimpanan informasi dalam individu. Memori kemudian dievaluasi, dikeluarkan, atau diingat kembali. Yang kelima, berpikir. Berpikir adalah proses untuk mengambil keputusan. Berpikir diartikan sebagai kegiatan untuk memahami dan memecahkan masalah. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi pembahasan singkat dari saya mengenai komunikasi interpersonal. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.